terjaga, higienis, standarisasi dan sebagainya. Nah, supaya nilai-nilai mereka di sisi karakter juga terbentuk gitu. Oke. Tuh, luar biasa tuh ya. Berarti selain seorang direktur yang punya Simon sendiri, ternyata Pak Simon ini juga langsung turun tangan langsung untuk apa ya, mentraining untuk karakteristik dari SDM yang dibutuhkan dari benar Simon. banget. Ini sangat luar biasa. Ini saya kasih 2 jempol buat Pak Simon. 2 jempol lagi Pak. 4 nih Pak jempol ini Pak. Karena jarang-jarang ya. Karena kenapa ya? Ngelihat rata-rata kan pebisnis ini kan Pak biasanya kalau misalnya dia sudah apa namanya istilahnya sudah mencapai tahap yang dia inginkan lah Pak ya. Istilahnya dia sudah di atas angin, biasanya kadang mereka akan udahlah kita percayain aja. Tapi berbeda dengan Pak Simon ini, malah Pak Simon tetap terus ngasih ilmunya, berbagi ilmunya itu ke menurunkan ilmu-ilmunya ke teman-teman yang ada di Simon ini. Kenapa Pak? Ininya gimana sih Pak ininya? Training centernya itu? Iya. Sistemnya seperti apa Pak? Karena saya rindunya begini Pak, sama Ibu, ya kan. Kalau kita keluar di negara-negara orang, ya kan, kita ini jauh sekali ketinggalannya, ya kan. Okay. Jadi kalau kita kembali ke tempat kita di Jambi, ya kan, di Indonesia, satu kerinduan saya, kita harus bisa menyusul, ya kan, ketinggalan itu supaya kita bisa setara dengan mereka. Dan saya lihat juga di Jambi kan tenaga-tenaga untuk training center dan sebagainya itu tidak sebanyak yang kita harapkan. Maka saya peduli untuk bangsa ini, ambil bagian terkecil, saya didik orang-orang. Ya, maka itu banyak juga hasil yang saya lihat dari karyawan saya bisa berbisnis bakery juga, ya kan, yang ada di Sumatera. Nah, itu satu kepuasan buat kita bahwa bangsa kita ini juga bukan bangsa dianggap ya tertinggal. Tapi kita harus mengajak mereka supaya ayo maju, ya kan? Karena kalau kita tidak mulai sekarang akan maju gitu. Dan kalau kita tidak mau kita hanya jadi kuli buat bangsa lain nanti. Begitu. Ini kata-kata yang sangat memotivasi sekali ini ya. Mengajak sama-sama buat maju gitu. Betul. Nah, tadi mau nanyain apa sih sama Pak Simon? Ini nih ada yang nanya nih Pak. Oke. Kita sapa dulu ya. Ya, kita sapa dulu Tribuners yang sudah ikut join di Facebook kita nih, Pak Simon ya. Ini ada Mas Heri dan ada Mas Sulis ini. Ini kita mau bacain pertanyaan yang mana dulu, silakan. Ya, ini dari Heri Prihartono Pak. Ya. Maaf izin tanya nih, saat ini bagaimana protokol kesehatan saat berkunjung ke Simon dan apa nih yang spesial di Simon pada pertengahan Agustus 2020 ini Pak? Silakan Pak. Kurang jelas, Bu, coba ulang Ibu. Oke, saya ulang ya Pak ya. Pelan-pelan nih Pak. Saat ini bagaimana protokol kesehatan ketika kita mau berkunjung ke Simon? Ya. Itu yang pertama ya Pak ya. Nah, yang kedua, apa nih yang spesial di pertengahan Agustus ini yang ada di Simon Bakery? Oke. Jadi untuk protokol kesehatan tetap kita harus, ya, saya menghimbau juga kepada seluruh konsumen Simon, ya kan. Ya. Kami tidak mempersulit. Tapi kami memang agak menekankan kedisiplinan untuk protokol kesehatan. Ya. Karena itu untuk mencegah, ya kan, kita mencegah lebih baik, ya kan. Jadi semua aturan harus dilakukan seperti masuk, cuci tangan, sabun dan cuci tangan, ya kan, dites temperatur tubuhnya, ya, kasih masker, ya. Supaya kita ini di dunia makanan ya kita harus jaga sekali, ya kan, masalah higienis, karena virus itu nggak bisa kita lihat dengan mata. Jadi kalau sudah tidak kita lakukan protokol kesehatan ini, kita juga agak ragu. Jadi saya mau untuk membuat semua konsumen, saya harap tolong sama-sama kerjasama yang baik supaya semuanya kita mendapat, ya, apa yang kita inginkan. Nah, jangan kita dapat apa yang tidak kita inginkan. Tentunya kita mau sehat semua, toh. Nah, itu protokol
kesehatan. Tapi untuk produk, sekarang kami juga banyak meriset di R&D. Ya, untuk sekarang ada garlic bread, ada coklat, ya, pizza juga saya bikin bannya dari sourdough, ya kan, yang sangat alami. Dan pertengahan ini juga kita akan launching roti coklat dan yang sourdough yang untuk tanggal 15 September. Itu sangat fantastis. Apa Dan tuh, ada rasa, satu ada rasa filling ebi, yang kedua itu ada chicken, ayam, yang ketiga ada daging sapi. Nah, ini yang sekarang hari-hari ini orang lagi demen makanan sehat. Ya kan? Sebenarnya dari roti sourdough ini saya sudah lakoni itu dari tahun 2002. Jadi sudah cukup lama buat saya, tapi sekarang lagi viral sourdough. Wah, saya sangat senang karena ya ilmu yang saya sudah dapat, ya kan, begitu banyak belajar, ya, saya ingin mempraktekkan bahwa segala sesuatu kita harus do the best for the customer, ya kan. Jadi saya mau ciptakan tanggal 15 September ini, boleh rasakan bagaimana, ya, dari testimoni yang sudah kita riset, 99% memberi nilai yang cukup baik. Jadi saya harap Bapak Ibu, ya kan, sebelum tanggal 15 boleh cari saya karena kita pergi R&D kita bisa tes, ya kan. Tapi kalau untuk customer tanggal 15 September baru kita launching. Berarti nanti kita berdua bisa ikutan tes, Pak, ya? Oke. Jangan berdua, ajak yang lain juga apa-apa. Rame-rame nggak apa-apa, Pak, ya? Sekantor. Gitu, Pak. Sekantor deh kalau gitu. Ya, sekampung semuanya. Nah, Pak Simon. Ya. Ini tadi kita berbicara, kita belum tahu. Pak Simon ini pada awalnya itu, ini saya tiba-tiba tadi terbersit di pikiran saya, sedap. Itu gimana sih Pak Simon waktu pertama kali itu buat roti, itu apakah Bapak belajar atau diajarin, atau memang udah turun-temurun di keluarga Bapak itu memang usahanya ada buat roti gitu, Pak? Oh enggak. Sebetulnya cita-cita saya enggak pernah di roti, Pak. Mimpi saya ketika saya masih sekolah di SD sampai ke SMP, ya, ST, Sekolah Teknik Levelnya, saya itu ingin jadi seorang ahli mesin. Karena saya punya talenta karunia di sana. Tapi karena orang tua tidak sanggup dan mampu, akhirnya saya merantau mau ngejar. Waktu itu di Palembang itu ada nama di sekolah diumumkan siapa yang punya talenta dites dan akan diambil dibeasiswakan ke Jerman. Dari sekolah saya diutus. Tapi waktu itu tahun keempat itu sudah tidak ada lagi penerimaan. Jadi akhirnya saya di Palembang, saya mulai ambil keputusan saya tidak akan kembali ke tempat lahir saya di Bangka. Apa yang saya kerjakan? Saya kerja di toko yang jual roti. Jadi di situ saya juga kerjanya dari mulai itu adalah kerja yang paling kasar. Dari gerobak roti, ya kan, antar ke daerah, mobil-mobil daerah, pergi pabrik roti, ambil roti untuk dikirim juga ke daerah. Nah, itu selama 3 tahun saya jadi buruh kasar, pikul, gerobak, dan sebagainya. Tapi saya bersyukur, ya kan, lewat kesempatan itu saya banyak belajar. Jadi saya tidak pernah menyesal, saya bisa jadi tukang gerobak sama tukang pikul, tapi di situ saya banyak belajar apa arti satu kehidupan. Perjuangan sekali. Ini kayaknya bukan asin garam lagi yang udah pernah ditelan, kayaknya asin, manis, pahit semuanya udah pernah dijajal ya Pak Simon ya. Jadi memang beneran itu pernah narik gerobak atau gimana Pak? Oh iya, 3 tahun saya tarik gerobak. Saya kan tukang pikul, tarik gerobak itu jadi satu paket kalau kerja di toko roti. Jadi saya kerja tidak pernah pindah-pindah. Dari kerja
di situ tukang tarik gerobak, jual roti dan sebagainya, tukang pikul. Akhirnya saya sampai punya usaha seperti sekarang ini. Luar biasa. Berarti ngambil ilmu dari pemilik toko juga nih Pak? Atau gimana? Bukan mengambil ilmu, tapi saya itu selalu menanamkan satu nilai, yaitu integritas. Jadi kalau hidup ini punya integritas, kita buang dimanapun pasti dipakai orang. Ya kan? Betul. Setuju saya Pak. Ibarat kata-kata orang tua dulu, jadilah batang ubi, dilempar kemana aja lu bakal tumbuh gitu Pak ya. Nah, nggak nyangka saya seorang Pak Simon yang sekarang ini punya bisnis resto and bakery, terus punya cabang di berbagai tempat dan punya usaha lain juga. Dulunya adalah seorang yang pernah narik gerobak dan tukang pikul ya. Ini luar biasa banget. Kita applause buat Pak Simon nih, luar biasa. Oke, lanjut lagi nih mungkin nih. Berarti mungkin bisa kita lanjut lagi, mungkin kita akan sapa dulu teman-teman Tribuners yang sudah ikutan. Sekali lagi kita juga mau ngingetin, kita ada bagi-bagi voucher makan di Simon. Ya, senilai totalnya ada Rp500.000. Jadi yang untuk 3 orang pertama itu akan mendapatkan Rp100.000 masing-masing, ya, ada Rp300.000 jika kalian benar menjawab tebak makanan tadi yang di awal kita putar. Ya, ada iklan yang kita putar di awal tadi, silakan ditebak makanannya apa, ada pilihannya ABC-nya, silakan langsung tulis di kolom komentar dan dikirimkan. Ya, nanti buat kalian yang benar menjawabnya akan mendapatkan hadiah voucher makan persembahan dari Simon senilai Rp100.000 masing-masing. Iya, benar. Dan akan dipilih 2 pertanyaan terbaik ya dari kita nanti untuk mendapatkan voucher makan senilai Rp100.000. Oke, lanjut lagi nih Pak Simon ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan kayaknya kalau di Jambi kita ngelihat itu Pak, bisnis kuliner kayaknya udah kayak apa ya, udah menjamur banget lah ya. Banyak banget ya. Banyak. Bermunculan yang benar. Kita lihat di setiap simpang pasti ada tempat makan. Terus kita lihat lagi jangan di setiap simpang deh ya, di depan ruko orang aja bahkan sekarang udah ada yang jual makanan juga gitu. Nah, menurut Pak Simon sendiri, menurut pandangan Pak Simon sendiri dengan bisnis kuliner Jambi ini gimana Pak? Ya, sebetulnya kuliner di mana-mana tentunya selalu hidup, ya kan? Jadi saya sih senang kalau orang semakin banyak berbisnis makanan. Karena apa? Karena ya ada banyak pilihan buat customernya, dan customer akan menilai mana makanan yang lebih, ya kan, lebih baik untuk mereka. Jadi kalau kita ini bisnis, apa kita kerja tanpa saingan itu, kita tidak pernah ingin tidak punya motivasi untuk lebih meningkatkan bagaimana, ya kan, peningkatan di sisi semua lini. Tapi kalau dengan banyaknya, saya tidak mengatakan kompetitor ya. Saya selalu tidak katakan kompetitor, tapi saya katakan rekan sepelayanan untuk melayani masyarakat. Jadi saya rasa saya juga anggota yang melayani orang lain juga sama. Jadi customer seperti Bapak sama Ibu pasti akan memilih kan mau makan di mana. Tentunya salah satu higienisnya, ya kan, sanitasi, kualitas, ya kan, taste terakhir kan. Nah, jadi kita harus bisa melihat, dan kita tahu di mana-mana hari ini bisnis makanan itu kuliner tidak pernah mati, ya kan. Cuma ada juga silih berganti buka dan tutup, ya kan. Nah, kenapa mereka bisa tutup? Nah, itu masing-masing punya pilihan. Ya mungkin ini masih masih terkait kondisi saat ini Pak. Kan ini masih masih rame pandemi COVID-19 nih Pak. Nah untuk bisnis di dunia kuliner ini kira-kira menurut Bapak gimana? Apa masih menjanjikan kah atau ada strategi-strategi sendiri yang harus dirubah gitu Pak? Ya pasti punya harapan besar Bu, ya kan? Maka saya selalu mengajar semua anggota saya itu harus memiliki nilai-nilai, ya kan? Jadi kita bukan hidup ini berjalan begitu aja, tapi kita harus bawa nilai kita, ya kan? Jadi di tengah-tengah pandemi ini masih ada celah yang bisa kita manfaatkan. Memang terasa sekali ketika pandemi itu
melanda, ini bukan Indonesia saja tapi dunia, sangat terasa. Tetapi ya saya rasa kita ambil hikmahnya, ya kan. Jadi kita ambil hikmahnya bagaimana belajar, ya kan, untuk lebih baik di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif gitu. Oke, nah, jadi berarti masih menjanjikan lah Pak ya, tapi harus melihat peluang-peluang bisnisnya juga mungkin Pak ya. Kalau misalnya mau buka kuliner seperti itu Pak ya. Iya pasti. Nah oke. Tetap harus mempertahankan cita rasa yang khas itu kan ya. Nah ada apa ya, benar ada ikonnya lah dari apa yang akan kita buat tadi. Nah itu. Oke, nanti sebelum kita lanjut lagi nih Pak Simon, kita akan tarik satu video lagi nih buat Tribuners semuanya. Kita juga pengen ajak lagi sekali lagi untuk seluruh Tribuners yang sudah ikutan join. Tadi sudah kita puterin di awal mojok tadi ada video, ada Chef Amin namanya. Chef Amin itu tadi lagi masak apa? Silakan kalian tebak ya hasil masakan Chef Amin itu. Ada pilihannya A, B, dan C. Jadi langsung aja tulis di kolom komentar jawabannya A apa, B apa, C apa. Dan nanti akan kita pilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher makan senilai Rp100.000. Benar banget. Dan langsung aja kita lihat dulu ini video masak yang jelas ya. Ini persembahan dari teman-teman dari Simon juga tentunya. Dan pokoknya buat Tribuners semuanya masih tetap kita pantengin. Dan jangan lupa bakal kita cari 2 orang yang memberikan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan voucher makan senilai 100.000 dari Simon. Oke. Selamat siang, saya Manolik. Apa kabar hari ini? Oke.